me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shalom, hello, me again. Life could be a dream. If I could make you up in paradise like yours. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again. Shalom, hello, me again. Halo, di video kali ini gue akan membahas 5 hal lainnya kenapa tinggal di Swiss itu menyenangkan dan hidupnya enak. Sebelumnya sudah pernah gue bahas, bisa langsung lo klik di atas sini atau di sini, dimanapun itu. Oke, nonton video ini sampai habis ya. Mulai dari yang kelima atau yang terakhir, yaitu karena penyeberang jalan di sini itu adalah raja. Raja itu maksudnya kalau misalnya lo emang menyeberangnya di tempat yang seharusnya ada suara ayam. Oke, lanjut. Kalau misalnya lo menyeberang di tempat yang seharusnya di zebra cross, sudah pasti tanpa lo harus melambai-lambaikan tangan untuk berhenti atau apa, kendaraan pasti akan berhenti dengan sendirinya. Dan orang sini kalau misalnya kendaraannya berhenti terus mereka menyeberang jalan, biasanya para penyeberang jalan itu akan melambaikan tangan hanya seperti ini, yang bertanda terima kasih. Terus kalau penyeberang jalannya udah ngasih tanda ini, pengendara kendaraannya pasti akan melambaikan tangan kembali, sama-sama artinya. Tapi bisa saja tidak hanya menyeberang di zebra cross semau mungkin, terkadang ya udah ada lampu rambu lalu lintasnya, waktunya menyeberang atau bukan. Tapi kalau misalnya nyebrangnya bukan di zebra cross, sudah pasti pengendara mobil atau kendaraannya ya akan jarang yang berhenti. Ini ayamnya, ya ampun. Agak kepanasan juga ya, cari tempat lain deh kayaknya yang teduh. Yang keempat, karena Swiss atau negara Swiss berada di tengah-tengah di antara beberapa negara, jadi kalau misalnya mau liburan ke negara tetangga itu ya gampang. Nah, ini bangkunya. Iya, apa saja kan negara tetangga itu ya, Prancis, Jerman, Liechtenstein, Austria, dan Itali. Jadi kalau misalnya mau liburan ke negara tetangga tersebut itu ya bisa menggunakan bus, mobil, motor bisa loh. Ada orang juga banyak yang melakukan tour gitu, atau camper, atau kereta dan kapal. Terkadang banyak kalau misalnya lagi musim panas, orang-orang Swiss mereka liburannya banyak yang ke Itali untuk merasakan suasana pantai, suasana summer loh. Kenapa jauh-jauh ke Itali? Ya karena kerugiannya itu cuma satu dari hal ini, karena Swiss itu ya nggak punya laut. Dan karena Swiss dikelilingi beberapa negara itu, ya menjadikan dimana Swiss itu memiliki 4 bahasa resmi itu. Sudah pernah gue bahas sebelumnya, bisa lo juga klik di antara di atas ini. Bahasa itu ada bahasa Prancis, bahasa Itali, bahasa Jerman, dan bahasa Romansh. Hal ketiga yang bikin betah dan enak tinggal di Swiss itu yaitu kalau misalnya sekolah di sini, wah udah deh, lo akan dapat banyak liburnya sih. Sekolahnya itu sekolah apa dulu ya? TK, SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, pokoknya yang mencakup pendidikan. Bahkan gue waktu kursus bahasa Jerman pun dapat juga jatah liburannya itu. Emang seberapa banyak sih liburannya? Banyak banget. Liburan musim panas hampir 2 bulan, liburan musim gugur 2 minggu, liburan Natal 2 minggu, liburan Paskah 2 minggu. Terus belum lagi kalau misalnya dapat tanggal merah, atau misalnya contoh seperti yang tinggal di kanton Katolik, misalnya seperti Luzern, Basel, Zug, Nidwalden, Obwalden. Mereka punya ritual setiap tahunnya, atau seperti adat istiadat gitulah yang sudah mereka lakukan dari dulu. Namanya Fastnacht, itu seperti festival.
Dan untuk kanton-kanton yang merayakan kegiatan ini, mereka juga sekolahnya diliburkan 2 minggu. Ya, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, gue waktu kursus bahasa Jerman di sini pun juga dapat semua liburan itu, termasuk Fasnacht, karena gue waktu itu les bahasa Jermannya di Luzern. Dan gue sekarang bikin video ini juga sebenarnya lagi libur musim gugur 2 minggu loh. Nah, jangan khawatir kayak loh, anak sekolah doang emang yang dapat liburan. Enggak begitu juga. Jangan takut, karena bekerja di sini juga dapat libur yang fair kok. Kalau bekerja di Swiss, setiap orang itu rata-rata mendapatkan liburan sekitar 4-5 minggu setiap tahunnya. Tapi belum tentu sama semua, dan itu juga tergantung dari tempat kerja lo. Misalnya kalau misalnya lo kerja hanya seperti sesonal kayak musim dingin saja atau musim panas saja, bisa saja berkurang menjadi sekitar 2 minggu. Karena kalau misalnya sesonal itu kan kerjanya bukan 1 tahun penuh, melainkan seperti hanya 4 bulan atau 3 bulan saja, sesuai atau tergantung dari kontrak itu. Nah, secara logis pasti dapat liburannya pun lebih sedikit, bukan? Atau dari tempat kerja misalnya lo bisa saja dapat 4 atau 5 minggu, terus lo bisa saja memutuskan sendiri kapan lo mau dapat liburannya. Misalnya, Bos, gue mau bulan depan nih liburannya full langsung 5 minggu. atau misalnya lo mau setiap bulan 1 minggu liburannya. Tapi bisa juga misalnya lo nggak bisa menentukan kapan lo mau liburan, jadi liburan itu tergantung dari perusahaan lo. Karena bisa saja untuk waktu-waktu tertentu perusahaan lo itu mungkin lagi tutup, lagi libur, jadi secara otomatis para pekerjanya pun yang bekerja di situ juga harus ikut libur dong. Atau misalnya lo banyak kerja lemburnya, terus mungkin aja bisa diganti waktu kerja lembur lo itu antara dengan uang atau liburan. Kalau untuk itu harus dibicarakan sih dengan atasan lo sendiri. Kenapa sih liburan itu sangat penting? Ya penting dong untuk refreshing, untuk seperti memulihkan diri kita kembali. Tapi di sini tuh kenapa sangat penting banget di Swiss, karena kalau kerja itu wah udah deh bener-bener kerja. Kalau di Swiss itu gue nggak tahu ya kalau misalnya di Indonesia itu seperti apa, karena gue belum pernah kerja di Indonesia. Dan di sini ya gue merasakan sendiri gitu. Jadi gue juga berpikir, Wah, nggak bisa nih, gue harus liburan juga nih. terus kalau misalnya udah datang waktu liburannya udah kayak, Yeay, akhirnya liburan juga. kalau untuk lo sendiri bagaimana? Liburan itu penting atau enggak? Tulis ya di kolom komentar bawah. Nah, yang pertama kenapa tinggal di Swiss itu bikin betah, karena Swiss itu bersih banget. Banget. Pokoknya jarang deh ngeliat sampah yang berserakan di Swiss itu. Kenapa? Ya karena kalau misalnya ketahuan buang sampah sembarangan nih di Swiss, bisa jadi ya kena hukuman, dan hukumannya itu ya nggak main-main. Di Swiss itu mungkin emang jarang dikontrol, tapi kalau sekalinya kena nih, ketangkap basah, wah udah deh. Dan hal lain kenapa bisa bersih seperti itu ya karena sistem recycling atau sistem penanganan sampah di sini tuh yang bagus. Misalnya saja untuk di stasiun kereta sudah disiapkan tempat sampah dengan 4 macam, yaitu sampah kertas, sampah plastik, sampah kaleng, dan sampah yang keempat itu tempat sampah untuk semuanya digabung selain keempat hal tadi. Terus kalau misalnya di rumah bukan buang sampah itu sembarangan dibuang sampah, enggak. Kalau misalnya di rumah pun juga sampah-sampahnya itu ya disortir kayak organik dan non organik. Kalau organik sudah pasti tahu dong seperti apa. Nah, kalau misalnya non organik itu juga dibagi-bagi lagi untuk sampah botol plastik, sampah kaca, sampah baterai, sampah kertas, sampah plastik yang lain. Dan untuk sampah botol kaca misalnya itu juga dibagi lagi warna coklat, warna hijau, warna bening, dan lain-lainnya. Dan minyak pun juga terpisah dibuangnya. Biasanya kalau misalnya gua, minyaknya itu kita dipisahkan di dalam botol, ada kayak
semacam tempat gede gitu, dimana minyaknya buang di situ aja. Dan buang di sampah di sini tuh bayar loh. Oke, gue tahu di Indonesia juga bayar kan. Di Indonesia juga kita itu selalu bayar untuk pengurus sampahnya. Misalnya untuk di RT, RW gitu. Gue sebutannya gimana ya? Pokoknya untuk kepengurusan, kebersihan. Nah, kalau di sini itu sistemnya bukan seperti itu. Kalau di sini di Swiss, kalau misalnya di tempat gue nih ya, gue kan di kanton Central Swiss. Nah, di sini kita untuk sampah plastik, kantong plastiknya itu nggak bisa sembarangan, harus spesial beli kantong plastiknya, ada warna merah. Kalau misalnya buang sampah tidak memakai kantong plastik tersebut, ya jangan harap sampahnya akan diangkut sama petugas kebersihan. Dan ya beli plastik itu pun bayar dong. Atau misalnya gue juga sempet tinggal di kanton lain, di Luzern, kantong sampahnya bebas apa aja, tapi harus menyertakan stiker. Jadi harus beli stiker secara rutin, terus setiap mau buang sampah itu stikernya harus ditempel di luar tong sampah atau di plastik sampah tersebut. Jadi petugas kebersihan lihat, Oh, berarti bisa diambil nih. atau misalnya mau buang perabotan rumah, mebel, itu juga nggak bisa sembarangan, itu pun bayar loh. Mau buang sofa nih ke tempat pembuangan sampahnya harus bayar loh. Makanya kalau orang sini kebanyakan mereka kalau misalnya mau membuang perabotan rumah tangga, banyak dari mereka yang memberikannya kepada orang lain atau menjualnya kembali seperti second hand, jadi barang bekas, atau memberikan barang tersebut ke suatu disebutnya toko, namanya broken house atau broki. Nah, toko ini itu akan menjual kembali barang-barangnya, tapi hasil uang dari barang bekas yang dijual kembali itu akan disumbangkan. Kalau nggak salah ya, kayaknya deh. Iya. Nah, contohnya ini di tempat gua tinggal di sini. Ini tuh kalau misalnya kita mau buang sampah organik, ada tempat spesial kayak ember besar hijau, dan sampahnya ya organiknya dibuang ke dalam situ. Aduh, ada bunga. Nih ya. Nih, gue nggak pegang, kotor. Ini spesial. Nah, kalau misalnya untuk yang non organik, sampah yang tadi gue bilang gue harus beli kantong sampahnya spesial warna merah itu, ada nih yang di belakang gue tadi. Tuh kan, warna merah. Dan pemerintah di sini tuh mereka sudah menyiapkan seperti misalnya di setiap desa atau kota tempat dimana untuk membuang sampah. Jadi untuk sampah lain yang seperti kertas, kardus, botol-botol atau botol plastik atau plastik dibuangnya ke dalam tempat itu. Jadi ya harus lo tenteng-tenteng sendiri, naik mobil, motor atau koper apapun itu. Jadi harus bisa mandiri. Jadi bagaimana? Enak bukan tinggal di Swiss itu? Bikin betah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen kalau misalnya ada yang ingin lo sampaikan atau ingin menanyakan sesuatu tentang Swiss atau apapun itu. Dan juga like video ini dan share video ini ke banyak orang. Ke bokap, nyokap, temen, sahabat, atau siapapun itu, atau orang yang ingin lo ajak bareng berpetualang ke Swiss. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel gue biar gue semakin semangat untuk bikin konten videonya. Oke? Gue Raisya, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.